Sampai ada juga yang Imam Thalab Ahinahu, saya mudah menulisnya. Saking belajar luar biasa, gigih mencari ilmu. Yang hilang bukan handphone tapi nyawa. Apa? Bukan Imam Thalab, Imam Thalab. Beliau saking asik baca terus pas mencari ilmu di jalan, ditubruk kuda sampai meninggal. Ditubruk kuda, bukan tubruk kuda, ditubruk kuda. Yang kedua ada lagi, saking asik belajar luar biasa, masuk nyemplung ke dalam sumur meninggal ini. Ulang-ulang lagi sampai nyawa. Jadi kalau handphone masih ya Allah, mudah-mudahan dia berikan hidayah, mudah-mudahan tidak diberikan. Karena apa yang Anda akan dapatkan, yang Anda tuju lebih baik daripada handphone dan seisinya. Ilmu. Anda kesini adalah mencari sesuatu yang jauh lebih berharga dari berlian, jauh lebih berharga dari istri, jauh lebih mulia daripada anak, jauh lebih tinggi dari jabatan, jauh lebih dari apapun dunia dan seisinya. Ilmu. Kalau niatnya baik dan lurus, sabar dan sabar. Itulah sofahat min sober dan sober. Saya berikan contoh. Ada kisah disampaikan di sini. Coba Ibrahim. Saya ingin mengatakan, saya mengutip beberapa di sini. Imam Nawawi. Imam Nawawi tahu pengarang kitab apa Imam Nawawi? Riyadhus Shalihin, Al-Majmu'. Dalam mazhab Syafi'i, masya Allah. Dalam bukan mazhab Syafi'i, masya Allah. Dalam hadis ada, dalam fikih ada, dalam apa? Dalam tasawuf, semacam, masya Allah. Usia beliau hanya 45 tahun. Sampai akhir hayat tidak menikah. Kata murid beliau namanya Abu Hasan bin Al-Attar, beliau mengatakan ketika menceritakan Imam Nawawi, innahu kana yaqra'u kulla yawmin 12 darsan ala masyayikhihi syarhan wa tashihan. Setiap harinya beliau membacakan 12 pelajaran kepada guru-guru setiap hari. Datang ke guru belajar, baca terus 12 pelajaran. Nahwu shoroh, filsafat, usul fikih dan sebagainya dalam sehari. Imam Nawawi. Kemudian saya lihat, Imam Fakhruddin Ar-Razi, tahu Imam Fakhruddin Ar-Razi? Dia memang tidak mengenal beliau, usul fikih oke, tafsir oke, masalah akidah, apalagi imamnya, masya Allah luar biasa. Kata beliau, saking beliau gigih dalam mencari ilmu, optimal mencari ilmu. Wallahi, kata beliau, demi Allah, innani ata'assafu fil fawati 'anil ishtighali bil ilmi. Demi Allah, saya sangat menyesal. Kenapa? Dalam berkaitan dengan masalah ilmu, yang saya sesalkan satu, karena saya saking asiknya ingin terus gigih mencari ilmu, saking luar biasa beliau. Yang saya sesalkan satu dalam hidup saya, dalam berkaitan apa? Fi waqtil akli, ada waktu makan. Ya, nyesal ada waktu makan, gak makan gimana? Coba Imam Fakhruddin Ar-Razi nyesal karena ada waktu makan. Saya rugi kalau gak ada waktu makan. Ada acara, misalnya acara di mana di sana, makannya enggak. Gak makan gak datang saya. Misalnya Allah. La ilaha illallah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna sabra kama sabara al-ulama al-mukhlisun al-amin. Fa innal waqta wa zaman aziz. Karena waktu itu sangat-sangat luar biasa. Allahu Akbar, Allah. Ibnu Taimiyah, terlepas masalah akidah kita sedikit ini berbeda, tapi masalah fikih diakui masya Allah. Dan beliau alim yang luar biasa. Kecuali masalah akidah atau hal-hal yang lain. Kita ambil hal yang positif dari beliau. Apa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tiba-tiba dia muda. Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Setiap Ibnu Taimiyah punya kitab ini, beliau punya yang lain. Ini punya yang lain. Meskipun saya ingin garis bawahi, saya mohon maaf. Maaf, ini rekan-rekan tingkat berapa yang hadir? Dari tempat? Ada. Saya mendapatkan dalam kitab, saya lupa lagi. Ibnu Taimiyah meninggal dalam keadaan Asy'ari. Akidahnya Asy'ari. Beliau kan di sini dihadiri di Qal'ah, di sini di Qal'ah, di Mesir dihadiri oleh ulama kibar luar biasa. Kemudian beliau bertaubat dan kembali ke Asy'ari.
Meskipun sebagian saudara-saudara kita yang lainnya yang bersalafi mengatakan riwayatnya tidak benar atau hal-hal perdebatan masalah itu. Alhamdulillah, ulama luar biasa. Dan fatwa beliau masalah fikih diambil dari Al-Ifta. Misalnya dalam masalah talak. Talak 3, dihitungnya 1. Itu mengambil berapa? Di antaranya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah apa kata Ibnu Qayyim? Idza dakhala khala'a yaqulu. Kalau Ibnu Taimiyah masuk ke kamar mandi, mau buang air kecil atau maaf mau buang air besar, Ibnu Taimiyah bilang kepada Ibnu Qayyim apa? Iqra fi hadzal kitab warfa' sautaka hatta asma'. Baca di buku ini, keraskan suaranya biar saya dengar. Sampai mohon maaf sudah buang air besar pun nggak mau lepas dengan apa? Loh kenapa nggak baca sendiri? Kamar mandi masih baca sendiri. Masuk ke kamar mandi, ilmu masa dibawa. Karena nggak mau lepas dengan ilmu. Ibnu Qayyim tolong baca dari kitab ini, kerasin suaranya biar saya dengar. La ilaha illallah. Sampai ketika buang air besar, saya, woi, tadi saya sudah buang air besar, diam, jangan kerasin, baca Qur'annya. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Coba yang lain. Abu Nu'aim Al-Asfahani. Ini pengarang kitab luar biasa namanya Hilyatul Auliya. Kalau Anda punya uang lebih beli buku itu. Kisah-kisah luar biasa. Isinya luar biasa. Idza qama ila darihi, kalau beliau pergi menuju ke rumahnya, yuqra'u 'alaihi fi tariqi juz'un wa lam yakul lahu ghidha'un siwa tasmi' wa tasnif. Kalau beliau berangkat ke rumahnya, tolong kata muridnya, bacakan ya kitab ini, terus yang dibacakan. Beliau tidak mempunyai makanan. Makanan bagi beliau hanya 2. Apa? Mendengarkan ilmu atau menulis ilmu. La ilaha illallah. Saking luar biasa waktu. Hei, tidur berapa jam satu hari? 8 betul. Bila masih penting. Jangan tidak gitu. Paling musim dingin saya yakin 12 jam tidur. Ya Allah. Kenapa gak belajar dingin mah? Gak kuat. Muka bujuannya susah minta ampun. Kasih apa? Gak ada. Tidur terus-terusan 12 jam. Yang keluar hanya sholat, kemudian kamar mandi, makan. Sisanya diselimutan lagi. Saya gak bisa belajar ketika musim ini. Kita lihat musim panas. Kepanasan mah gak bisa apa-apa. Harus masuk ke kamar mandi, disimpan ini. Aduh karena dia panas. Gak bisa belajar, gak bisa konsen. Kenapa? Musim panas 70 derajat. Lebay. Cuma 46 juga 70 derajat. So ayah wae. Allah. Kenapa gak bisa belajar? Musim panas. Oke. Musim dingin gak bisa belajar. Musim panas gak bisa belajar. Musim semi. Kita lihat. Saudara, gimana? Asiknya ke hari kok akhirnya. Ngapain di sana ya untuk menikmati suasana. Musim dingin repot, musim panas repot. Di sini enaknya, alhamdulillah, lihat dia, saya lihat. Bukur, ya enak-enaknya sayang, nggak belajar. Musim gugur, sarua. Musim semi, musim panas. Akhirnya apa? Hanya gini dengan handphone. Saya mau. Apalagi Anda berada di Batul Ilmi, tempat di mana Ka'bahnya itu di sini Ka'bah ini. Jadi kalau Anda menyia-nyiakan, jangankan 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi sebulan, apalagi setahun, 1 detik saja Anda di sini sia-siakan, sama dengan Anda menyia-nyiakan berjam-jam di Indonesia. Loh kenapa? Di Indonesia Anda ingin berguru kepada orang yang ahli fikih sunnah. Kemana? Ke kiai sibuk. Ke profesor belum tentu ahli. Betul. Di Indonesia belum tentu, karena Indonesia bisa lintas sejarah, lintas jurusan. S1 ngambil hukum, S2 ngambil sosiologi, S3 ngambil filsafat, gak ada masalah. Di sini ya aja. S2 ngambil usul fikih, S3 nggak bisa ke fikih, apalagi ke tafsir, harus usul fikih. Tak khusus jelas. Coba di sana.
buku-buku terbatas, orang pintar terbatas. Sementara orang-orang yang mau belajar ilmu tidak terbatas. Sulit. Di sini Anda tinggal maunya. Tinggal maunya. Mau belajar apa? Fikih, usul fikih, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua ada. Mau belajar apa lagi? Lugo banyak. Masalahnya mau tidak ada. So, saya carikan lah. Saya marahin lah, saya marahin. Untuk saya pribadi. Kalau dari gituin, Anda gak terkecuali semangat harus dibakar hari ini. Awal-awal kamu harus dibakar ini. Harus dibakar. Bayangkan, sungguh sangat tidak tahu. Atau boleh dikatakan tadi, mohon maaf, agak kasar. Bodoh. Apa? Sangat tidak paham sekali. Berangkat mencari ilmu pahala. Sampai kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Jannah. Siapa yang mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga, bukan ke Indonesia, bukan ke Mesir, ke surga. Ya Allah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Malaikat pun sampai membahkan sayapnya untuk Anda dan kita semua. Sampai apapun, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, hatta hitan sampai ikan, memohonkan ampun untuk orang alim yang mencari ilmu atau yang berilmu. Dari ilmu. Tinggal kemauan akan bagi. Anda berada di Kabatul Ilmi. Jutaan, miliaran orang ingin berangkat ke Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Atau gak di Al-Azhar, yang penting ke Mesir untuk belajar. Saya dan Anda sekarang sudah di sini. Sudah di sini. Tinggal kemauan. Mau gak? Kalau Anda tidak mau dan tidak mau, malas, sungguh sangat ironis. Keren kalau ada ayam atau anak ayam atau ayam mati di padang pasir. Keren. Kenapa? Mati, tidak ada air, tidak ada makanan. Tapi tidak keren kalau ada ayam mati di lumbung padi. Kenapa kamu mati? Gak ada makanan, kamu hidup di makan lumbung padi. Kalau ada orang tidak berilmu di Al-Azhar, sangat naif. Kan dia berada di lumbung ilmu. Awas. Ini luar biasa, berada di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran kita untuk mencari. Amin. Semua ilmu rekan-rekan bahagia. Semua ilmu. Mau ziarah, jelas Imam Syafi'i guru kita di sini. Imam Sina Husain sebagian ulama kata di sini. Yang lain yang Sayyidah Nabi ya Allah ulama Ibnu Hajar. Ya Allah. Jelas kalau mau ziarah maka di Indonesia kadang kita berziarah pada sesuatu yang tidak tahu. Sebagian ada panjang kuburan mungkin dibuat-buat 5 meter misalnya. Mbah ini. Di sini jelas ya Allah Akbar. Ya Allah. Dr. Ahmad Baharoyan ahli Profesor Syekh Baharoyan, Masya Allah, orang yang paling luar biasa dalam mazhab Maliki zaman sekarang, Syekhul Malikiyah fil alam. Duduk mengajarkan, yang hadir beberapa orang saja. Syekh Syaltun, Aminul Fatwa Darul Ifta, mengajar fikih dan usul fikih, yang hadir beberapa puluh orang saja. Kebanyakan bahkan dari saudara kita, tetangga kita dari Malaysia. Guru-guru kita yang lain belajar, padahal sudah ada Dr. Utsman, Ahmad Utsman, Dr. Muhammad yang mempunyai kitab I'rabul Quran panjang segini. Beliau mengajar nahwu sharaf, ijazah, mau apapun Anda bisa ke nada yang lainnya, beliau mau mengajar yang luar biasa, ilmu udah kemana-mana ngajarnya. Hanya beberapa orang. Mending memilih di internet, kita belajar di komputer dengan guru kita dengan komputer. Dia bingung. Berangkat. Anda di kapal tuh. Apapun yang ada yang diterima, sabar. Kurang ini sabar. Berangkat. Karena kata Imam Syafi'i, seseorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Kata Imam Malik, seseorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang diinginkan sampai dia mendapatkan kefakiran dan sampai dia hatta yu'athirahu ala kulli syai'. Dia melebihkan ilmu dari semua ini yang ada di dunia. Ibnu Qasim. Ini sebelum kita sholat yang bagi. Ada kisah menarik. Ibnu Qasim
Ini kuburannya di sebelahnya Sayyidah Nafisah. Itu masuk orang luar biasa dalam mazhab Maliki, orang Mesir. Beliau pernah berguru ke Imam Malik, lama di sana, belasan tahun, bahkan ada 20 tahun lebih. Menikah dengan sepupu beliau, seorang perempuan Mesir juga. Beliau akan berangkat ke Madinah, Neng mau ikut nggak? Akan mau berangkat ke Madinah, beliau ke Imam Malik. Nampaknya lama. Saat itu sedang hamil istrinya. Kata istrinya, nggak mas, saya di sini aja. Ya udah. Karena mertuanya dalam amannya aman. Apalagi, ya apa namanya Ibnu Qasim ini akan berangkat mencari ilmu. Berangkatlah, istri sedang hamil. Bergerak berguru ke Imam Malik. Sampai kata Ibnu Qasim, saya tidak makan, tidak minum, kecuali terus dengan Imam Malik terus berguru. Suatu hari datang rombongan jamaah haji dari Mesir. Datang seorang pemuda, datang ke Imam Malik. Apakah Anda mengenal namanya Ibnu Qasim yang dari Mesir? Namanya Abdurrahman bin Al-Qasim. Katanya Ibnu Qasim yang dari Mesir. Itu orang itu. Dia datang, langsung pemuda ini mencium. Kemudian pas dicium sudah orang memeluk, dicium. Wanginya sangat lain, beda. Saya kan, kamu siapa? Saya ada dari Mesir. Putra siapa? Putrinya ini. Siapa bapak kamu? Ibnu Qasim. Saya kamu itu. Putra beliau. Allahu Akbar. Hatta yu'athirahu ala kulli syai'. Istri ditinggalkan demi ilmu, anak ditinggalkan demi ilmu, orang tua ditinggalkan demi ilmu, jabatan ditinggalkan demi ilmu, harta ditinggalkan demi ilmu, calon pun ditinggalkan demi ilmu. Semangat, semangat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita sholat terlebih dahulu, sholat maghrib. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Dialog masyarakat mau tanya apa tentang tadi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'ala